Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya guru SMK Swasta Arjuna, yang mana pada pagi hari ini saya akan membawa mata pelajaran kimia yang subtemanya itu adalah tata nama senyawa hidrokarbon. Tata nama senyawa hidrokarbon ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah senyawa alkana. Senyawa alkana mempunyai rumus umum CnH2n tambah 2. N ini adalah nilai dari atom C. C mempunyai nomor atom sebanyak 6 dengan elektron valensinya itu adalah 4, yaitu C nomor atomnya 6, elektron valensinya 4, terdiri dari 2 dan 4. 4 ini dijadikan sebagai elektron valensi atau sebagai tangannya, yang mana atom C ini masih kekurangan 1 elektron. Makanya senyawa hidrokarbon terdiri dari atom C dan atom H. Atom H mempunyai nomor atom sama dengan 1. Maka elektron valensi dari atom H itu adalah 1 dengan struktur Lewisnya adalah H1. Maka atom C dapat mengikat 4 atom H, yang mana atom C ini mempunyai 4 tangan. Kemudian dari rumus ini, rumus umum alkana CnH2n tambah 2, dapat kita masukkan bahwa alkana mempunyai turunan. Yang pertama itu adalah N sama dengan 1, maka C-nya sama dengan H2N tambah 2. N ini tadi nilai si C, maka N tadi kita buat 1, maka dia H2 kali 1 tambah 2 sama dengan H4. Jadi dibuat dia rumus menjadi CH4. Contoh lain, kita misalkan dia N-nya sama dengan 2, maka C-nya sama dengan H2N tambah 2 sama dengan H. 2 kali nilai N, 2 ditambah 2, maka H sama dengan 6 dengan rumus C2H6. 2-nya tadi nilai dari si N. Kemudian penamaannya, karena tadi dia adalah alkana, berarti dia akhiran dengan kata ana. Contoh yang pertama, CH4 atau nama lainnya metana. Kemudian C2H6 kita samakan dengan CH4 yang akhirannya ana, maka ini menjadi etana. Contoh yang berikutnya, kita misalkan N-nya sama dengan 7, maka H-nya sama dengan H2N tambah 2 sama dengan H 2 dikali 7 jumlah N ditambah 2 sama dengan H14 ditambah 2 sama dengan H16 dengan rumus C7H16. Akhirannya tadi dengan kata ana, maka ini berubah menjadi heptana. Jadi urutan dari si alkana
yang benar dari 1 sampai 10 itu dia adalah C1H4, atau angka 1 tidak perlu kita tuliskan pada penamaan alkana atau pada rumus kimia. Angka 1 tidak perlu dituliskan, maka dia berubah menjadi CH4, kemudian C2H6, dan seterusnya dengan nama metana, etana, propana. Nanti di C3, kemudian di C4 ada butana, di C5 ada pentana. Itu dia di tata nama senyawa untuk alkana. Kita buat ke dalam contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal alkana untuk lebih memperjelas tadi dari contoh-contoh sebelumnya. Saya buat contoh soalnya seperti ini. Tuliskan nama alkana dari senyawa berikut: CH3, CH2, CH2, CH, C2H5, CH2, CH3. Oke, kita perhatikan kemari. Di sini ada katanya, tuliskan nama alkana dari senyawa. Pertama, sesuai dengan aturan yang sebelumnya, di mana dalam penulisan tata nama alkana kita harus buat yang namanya penamaan. Penamaan itu terdiri dari yang pertama, usahakan rantai karbonnya itu sepanjang mungkin, atau kita cari rantai induknya. Yang menjadi rantai induk di sini berarti rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, yang paling dekat dengan cabang jadikan sebagai rantai yang paling kecil. Kita hitung dari sini yang mana dia yang paling dekat dengan cabang. Berarti kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti ini kita jadikan sebagai cabang. Maka si cabang ini terdapat dia di nomor 4. Kita coba dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Kalau dia dari sebelah kanan, maka cabangnya terdapat di nomor 3. Berarti yang paling kecil, urutan yang paling kecil itu adalah nomor 3. Berarti penomorannya itu kita buat dari sebelah kanan, dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian karena cabangnya di sini sudah langsung C2H5 dan cuma 1 cabangnya, ini tidak perlu kita panjangkan. Karena kalaupun ini dipanjangkan, maka urutannya juga kecil. 1, 2, 3, 4, hanya 5. Sementara kalau ke sini dia kan 6. Berarti rantai induk yang paling panjang lah yang kita gunakan. Ini dia yang paling panjang. Maka penamaannya berubah menjadi, cabangnya kan ada di nomor 3. Sementara rantai induknya ada di nomor 6. Kalau dia 6, berarti nama alkananya itu dia adalah heksa. Heksa. Tadi kan tata nama alkana, berarti akhiran ana. Berarti tuliskan di sini apa? Heksana. Heksana. Kemudian ada cabang. Cabangnya apa? Oh, ternyata cabangnya ini adalah gugus alkil. Alkil. Kalau dia alkil sama dengan alkana, cuman perbedaannya tadi akhiri aja dengan kata IL. IL berarti di sini C-nya 2. Kalau 2 C-nya tadi di nama alkananya sudah ada di sini, ada dia namanya itu adalah etana. Berarti ganti kata ana ini menjadi kata IL. Berarti jadi etil. Nama cabangnya ini adalah etil. Di nomor berapa cabangnya? Di nomor 3. Berarti namanya ini adalah 3 etil. Nama alkana yang ada di sini adalah 3
etil heksana. Satu lagi. Saya buat di sini CH3, CH2, CH, CH3. Kemudian CH2, C, CH3, C2H5, CH2, CH3. Masih tetap dengan pertanyaan yang sama. Tuliskan nama alkana dari senyawa berikut. Maka sama seperti yang tadi, cari dulu rantai induknya yang mana, kemudian yang tidak jadi rantai induk, jadikan sebagai rantai cabang. Yang pertama kita hitung dulu dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Kalau kita hitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, cabangnya berarti di angka 3. Dari sebelah kanan 1, 2 sama-sama 3. Terus penomorannya dari mana? Kita lihat cabang siapa yang paling banyak. Yang paling banyak kan cabangnya di nomor 3 dari sebelah kanan saya. Berarti penomorannya itu adalah 1, 2, 3. Saya stop di sini. Kenapa? Karena di sini ada C2H5 yang artinya si C2H5 ini karena memiliki cabang yang banyak di sini, bisa kita uraikan C2H5-nya jadi CH3 dan CH3. Kita buat tadi C2H5. Kalau ini saya uraikan berubah menjadi ini turun dari sini jadi CH, kemudian ke bawahnya jadi CH3. Inilah kalau ini diuraikan C2H5. Kita hitung 1, 2, 3, tadi stopnya di sini karena ada cabangnya panjang, maka 4, 5, dia sedikit. Rantai induknya sedikit. Maka karena ini sedikit, tadi kan di peraturannya harus terpanjang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini harus kita panjangkan ke samping. Yang tidak masuk ke dalam kotak ini dijadikan sebagai cabang alkil. Maka namanya ini adalah metil, ini juga metil. Ini tadi karena tidak masuk ke dalam rantai induk, kita gabung kembali jadi C2H5, namanya etil. Kemudian penamaannya bagaimana? Ini tadi ada sampai 7. Kalau dia 7, namanya itu adalah hepta, akhiran ana, jadi heptana. Kemudian cabangnya ada berapa? Cabangnya ada 3. Cabangnya ada metil dan etil. Kita buat sesuai dengan abjad. Apa dulu? Dulu kan? Maka cabang etilnya di angka 3. Jadi 3 etil, ada lagi cabangnya yang belum masuk kan? Ada 1, 2, 3. Di nomor berapa? Di nomor 3 dan di nomor 5. 3,5. Karena dia sama-sama CH3, maka ini kita munculkan indeks. Indeks 2 dalam bahasa Yunani itu adalah di. Maka ini adalah 3,5 di metil heptana. Oke, terima kasih. Saya rasa sampai di situ sudah mengerti. Selamat pagi.